Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Caka Surya dari Prodi Teknik Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama dengan NIM 220210005. Baik, di sini saya akan berpresentasi untuk tugas sebagai ujian tengah semester saya. Judul dari presentasi ini atau bertema tentang kepemimpinan. Ya, sebelum melanjut ke pokok-pokok dari sebuah kepemimpinan, kita harus perlu mengerti pengertian dari kepemimpinan atau leadership tersebut. Baik, pengertian dari kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja sama secara sadar dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di sini ada menurut Griffin dan Ebert adalah proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Intinya adalah sebuah kepemimpinan itu merujuk atau mengajak orang lain untuk bekerja sama demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi tersebut atau perusahaan yang dipimpin oleh seseorang tersebut. Selanjutnya, peran kepemimpinan atau leadership itu ada beberapa di kalangan, terutama di kalangan manajemen. Di sini kepemimpinan lebih erat kaitannya dengan fungsi bergerakan atau actuating dalam manajemen. Fungsi bergerakan mencakup kegiatan dari memotivasi, kepemimpinan, komunikasi, dan pelatihan. Di mana beberapa faktor yang tadi saya sebutkan itu sangat berpengaruh dalam proses suatu tujuan kepemimpinan dalam suatu manajemen. Di mana dari 4 pilar ini memotivasi, tentunya sebagai pemimpin kita harus memotivasi sebuah tim atau bawahan kita agar lebih bisa untuk mendapatkan poin tujuan dari apa yang kita lakukan. Selanjutnya kepemimpinan, tentu untuk masalah ini memotivasi adalah tujuan dari suatu organisasi untuk memilih sebuah kepemimpinan. Selanjutnya ada komunikasi dan pelatihan. Bagaimana kita akan menjadi pemimpin jika komunikasi kita kurang, dan bagaimana komunikasi kita agar bisa lebih baik lagi untuk penyampaian kepada tim kita supaya lebih bisa diarahkan, tentunya dengan pelatihan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kepemimpinan. Di sini kelebihan dari kepemimpinan adalah memiliki visi yang jelas, komunikasi yang efektif, mampu mengambil keputusan, empati, dan kepedulian. Dan di sini tentu ada kekurangan dari suatu kepemimpinan, yaitu kurangnya visi yang jelas, komunikasi yang buruk, tidak mampu mengambil keputusan, dan kurang empati. Kelebihan memiliki visi yang jelas, di mana visi adalah gambaran atau pandangan tentang masa depan yang ingin dicapai oleh seseorang, kelompok, atau organisasi. Di mana suatu kepemimpinan, kita sebagai pemimpin tentu akan lebih memiliki visi yang jelas daripada tidak mempunyai pemimpin yang pasti kurangnya visi yang jelas. Komunikasi yang efektif, di mana komunikasi efektif adalah proses pertukaran pesan yang berhasil menyampaikan informasi, ide, atau perasaan dari komunikator kepada komunikan. Di mana tentu jika ada kepemimpinan, pasti komunikasi akan lebih efektif ketimbang tidak adanya suatu kepemimpinan.
mampu mengambil keputusan. Tentu jika ada suatu kepemimpinan pasti akan lebih cepat untuk mengambil keputusan dalam mengatasi suatu problem atau masalah ketimbang tidak ada kepemimpinan di dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Empati dan kepedulian, tentu kepemimpinan akan berpengaruh untuk empati dan kepedulian kepada suatu tim yang di bawah kepemimpinan tersebut. Selanjutnya ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama gaya otokratik, kedua gaya demokratik, dan yang ketiga ada gaya bebas tapi terkendali. Yang pertama ada gaya otokratik, adalah suatu gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kendali penuh dan membuat keputusan tanpa banyak masukan dari bawahannya. Pemimpin ini cenderung memutuskan kekuasaan dan membuat keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan pendapat atau saran dari bawahan atau orang lain. Di mana kelebihannya adalah keputusannya lebih cepat atau cepatitas, ketegasan, dan konsisten. Tentu gaya ini juga ada kekurangan. Yang berdampak adalah kurangnya partisipasi, kreativitas terbatas, resiko overbearing, di mana pada umumnya memberikan perintah-perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya, di mana itu juga berdampak kreativitasnya terbatas karena dari sumber pemikiran itu hanya ada satu, yaitu pemimpin itu tersebut. Selanjutnya gaya demokratik, umumnya meminta masukan kepada bawahan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, namun pada akhirnya menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Dari kelebihan, partisipasi anggota, pastinya secara dari deskripsi di atas meminta bawahan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Kreativitas, tentu lebih banyak kreativitas daripada satu ide yang diberikan oleh kepemimpinan. Penerimaan keputusan, kekurangan di sini proses keputusan yang lambat, tentu karena di mana ide-ide tersebut berasal dari sebuah pemikiran yang berbeda dari pemimpin dan bawahannya. Kebingungan, kesulitan dalam situasi darurat. Selanjutnya ada gaya bebas terkendali, umumnya mempromosikan dirinya sebagai konsultan bagi para bawahannya dan cenderung memberikan kewenangan kepada para bawahannya. Ada kelebihan dan kekurangannya. Dari sisi kelebihan ada kebebasan dan kreativitas, pengembangan diri, fleksibilitas. Dari sisi kekurangan, kurangnya struktur, koordinasi yang kurang baik, dan ketidakpastian. Di sini ada notasi gaya kepemimpinan. Ada S1 Telling atau Direction Structuring, S2 Selling, Problem Solving atau Coaching. Yang S3 ada Participating, dan yang ke S4 ada Delegating. Dan dari S1 Telling, Direction atau Structuring adalah pemimpin memberitahu bawahannya apa yang harus dilakukan, kemudian menjelaskan bagaimana cara melakukannya. Tahap ini mirip dengan gaya kepemimpinan otokratis tadi di slide yang di atas. Selanjutnya S2 atau Selling Coaching. Gaya ini ditandai dengan perilaku arahan dan perilaku dukungan tinggi. Pimpinan masih memegang peran sentral dalam pengambilan keputusan. Namun ia juga memberikan dukungan penuh terhadap anggota tim, membantu membangun kepercayaan diri mereka, dan menyediakan bimbingan dalam menjalankan pekerjaan. S3
Participating sporting. Gaya kepemimpinan ini ditandai dengan perilaku arahan rendah dan perilaku dukungan tinggi. Pemimpin sedikit memberikan instruksi dan lebih banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada anggota timnya. Proses pengambilan keputusan menggunakan metode partisipatif untuk menghasilkan keputusan bersama. Bawahan dilibatkan dalam proses tersebut dan punya peran yang besar dalam menentukan keputusan. Yang selanjutnya ada S4, delegating dan monitoring. Gaya pemimpinan ini ditandai dengan perilaku arahan rendah dan perilaku dukungan rendah. Pemimpin ini tidak lagi melibatkan diri dalam tugas dan tanggung jawab. Kepemimpinan delegatif ini memberikan otonomi kepada bawahan dan memberikan mereka penyelesaian pekerjaan dengan cara sendiri. Mengambil keputusan terpusat pada anggota tim dan tidak ada campur tangan atasan. Biasanya sistem ini bisa disebut dengan autopilot gitu. Selanjutnya syarat-syarat kepemimpinan. Antara lain ada 3 hal yang penting yang perlu ada kepada seorang pemimpin atau kepemimpinan. Yang pertama di sini kekuasaan, kedua kewibawaan, dan 3 kemampuan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan keputusan dan tindakan orang lain atau hak dan tanggung jawab untuk mempengaruhi orang lain. Tentu aspek ini sangat penting untuk seorang pemimpin. Selanjutnya ada kewibawaan. Yang pastinya pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kewibawaan daripada orang lain, yang artinya adalah suatu kualitas atau karakter yang membuat seseorang dianggap memiliki otoritas, pengaruh, dan dapat dihormati karena sikap dan tingkah lakunya yang penuh kepemimpinan dan daya tarik. Hal ini juga mencakup kemampuan untuk menguasai dan mempengaruhi orang lain. Ketiga ada kemampuan. Yang pasti seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan di bidang apa yang dipimpin dari tim tersebut. Yang artinya adalah kesanggupan, kecakapan, atau kekuatan dalam melakukan sesuatu. Secara sederhana, kemampuan bisa diartikan sebagai kapasitas seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa tugas utama seorang ketua organisasi mahasiswa? Dan yang kedua, apa tantangan utama yang dihadapi oleh Sarah sebagai ketua organisasi mahasiswa? Sarah ini mungkin mengacu kepada seseorang ya, gimana? Dan bagaimana ia harus mengatasinya? Baik, untuk tugas utama seorang ketua organisasi mahasiswa adalah yang pasti memimpin organisasi dengan baik, mengordinasi semua pengurus, menetapkan kebijakan, dan bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap aktivitas organisasi tersebut. Lebih spesifik tugasnya adalah meliputi memimpin rapat dan mengelola keuangan. Pertanyaan yang kedua, tantangan utama yang dihadapi oleh suatu pemimpin dalam menjadi ketua organisasi mahasiswa dan bagaimana ia harus mengatasinya. Tantangan utama yang dihadapi oleh seseorang sebagai ketua organisasi mahasiswa, yang terutama dari masalah internal organisasi hingga tantangan eksternal sebagai ketua yang berasal dari luar kampus. Tantangan internal organisasi meliputi menjaga keberlanjutan organisasi,
menjaga solidaritas anggota, manajemen waktu dan sumber daya. Penanganan anggota yang sulit diatur, tentu itu akan menyulitkan kita atau menjadi masalah kita sebagai ketua di organisasi mahasiswa. Ya, ada tantangan eksternal di mana walaupun permasalahan ini dari luar kampus, pasti akan menjadi PR kita sebagai ketua organisasi mahasiswa. Di sini tantangan eksternal meliputi minat berorganisasi yang menurun, stereotip negatif, refleksi dengan kehidupan akademik, persaingan dengan organisasi lain, perubahan dinamika mahasiswa. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya presentasikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.